Gimana kabarnya ayahanda ibunda sehat semuanya? Okelah. Yang pertama saya harus ucapkan yaitu kepada guru kita semua ya, selaku direktur juga beliau yaitu Al Ustadz Haji Slamet Riyadi. Saya dengan beliau itu benar-benar berasa keluarga ayahanda ibunda, dan saya yakin dari perjalanan kita umroh yang paling kurang tidur mengatur kita itu adalah beliau. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, dan selalu senantiasa berkhidmat kepada para tamunya Allah. Ayahanda ibunda yang soleh-solehah, ini sebenarnya saya paling kurang ya kalau duduk di atas itu. Saya izin ya, di bawah saja ya. Gak apa-apa, ini di sini aja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillah kama hadana ila sabil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wasta'inuhu ala niri ridha wastamiddu lutfahu fima qada wa ba'du inni bil yakin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma'luhus wa rahman manjala an aibin wa an nuqsan wa an khaira khalqihi muhammadan manja'ana bil bayyinati wal huda wa dinil haq shala alaihi rabbuna wa majada amma ba'd. Ayahanda ibunda yang soleh solehah, insya Allah besok kurang lebihnya kita akan berangkat ke Madinah. Al-waktu al-mu'aqqatah, waktu cepat berlalu. Tetapi karena kita menunggu ke Madinah dan hati kita kayaknya sudah tertinggal di Madinah, kayaknya waktu besok ini akan terasa lama buat ayahanda ibunda. Karena hati kita, termasuk saya pribadi, itu sudah berada di Madinah. Ayahanda ibunda, perkenalkan saya Abdul Latif Firmansyah. Boleh dibilang Kang Abdul, boleh Kang Latif, boleh ya. Saya asli dari Garut. Nah, ini yang paling jauh dari mana ini? Ada selain di Bandung? Coba angkat tangannya selain di Bandung. Dari Garut, ayah, Masya Allah. Berangkat langsung dari Garut. Di mana Garutnya, ayah? Di Samarang. Abi di pembangunan. Di pembangunan. Ayahanda ibunda, ini saya mau tanya sebelumnya. Ada nggak yang menyangka bakal bertemu dengan saya di sini? Ada nggak sebelumnya kita akan berkumpul dan bertemu di Masjid Sumarekon ini? Ada nggak yang menyangka? Nggak ada ya. Karena pertemuan ini bukan pertemuan yang direncanakan, tetapi pertemuan yang sudah Allah takdirkan. Kita datang di sini, Allahu Akbar, nikmat. Karena apa? Karena jutaan orang umat Islam di Indonesia khususnya, jangan jauh-jauh lah ya. Tetangga kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita ingin berada duduk sama kayak ayahanda ibunda berangkat bentar lagi ke Madinah. Karena kita tahu ayahanda ibunda banyak sekali yang Allah dulu kan dicabut nyawanya sebelum berangkat seperti ayahanda ibunda. Makanya nikmat ya, duduk di sini itu nikmat, apalagi di Madinah Mekah nanti. Ayahanda ibunda, mungkin perkenalan sedikit. Saya asli dari Garut. Pendidikan saya itu ilmu hadis di Sudan. Ada yang tahu Sudan? Ada yang tahu Ustadz Abdul Somad? Ah,
Ustadz Abdul Somad. Saya jumpa dengan beliau di Sudan. Beliau kuliah ilmu hadis di Sudan S3, dan saya juga kuliah ilmu hadis juga di Sudan, Baccalaureus. Dan alhamdulillah saya dengan beliau bertemu lama. Sedikit banyaknya saya ada ilmu langsung ketika kuliah di Sudan bersama beliau, ilmu hadis. Ayahanda ibunda kalau bimbing haji, alhamdulillah terakhir kali bimbing haji 2024 baru ya kemarin, KBIH Bandung 117 jamaah haji. Umrohnya alhamdulillah, kalau umroh mungkin sudah lama dari kuliah dulu ya. Dan terakhir ini baru sampai 2 hari kemarin. Nah, sekarang karena ada panggilan Allah yang selanjutnya menemani ayahanda ibunda, makanya saya hadir di sini menemani para tamu-tamunya Allah. Makanya ada di sini itu agar apa ayahanda ibunda? Agar kita mantap buat besok umroh ya. Mantap, agar kita yakin, agar kita bisa tenang dalam perjalanan umroh kita. Tidak ada banyak pertanyaan karena akan ditanyakan di sini sekarang ya, di forum ini. Ayahanda ibunda, punten sebelumnya, ini sudah bisa bahasa Sunda semuanya? Bisa ya, bisa bahasa Sunda. Nih saya mau tanya, ayahanda ibunda pernah nggak bertanya pada diri, ya Allah, kenapa harus saya yang besok dipanggil untuk ke Madinah? Harus saya yang dipanggil ke Mekah. Padahal ya Allah, mungkin dari segi usia ada yang lebih layak. Orang-orang muda itu lebih layak umroh. Masih segar, pikirannya masih sehat. Itu lebih layak ya Allah. Kalau dilihat dari ibadah, Ustadz kami di kampung belum pada umroh. Bahkan ya Allah, ibadah kami itu belum bisa menyaingi Ustadz kami yang di kampung. Tetapi Ustadz kami belum umroh, sedangkan kami yang dipanggil oleh Allah. Kalau dilihat dari kaya, ya Allah, di kampung kami banyak yang lebih kaya, bahkan belum dipanggil, belum dikasih hatinya untuk datang diundang ke Madinah. Mungkin di antara kita juga ada yang diberikan oleh anak, oleh keluarga. Tapi ayahanda ibunda yakin Allah ngundang ayahanda ibunda itu nggak mungkin tanpa maksud. Nggak mungkin. Seperti mana ayahanda ibunda punya rumah, kemudian akan ada tamu yang diundang oleh ayahanda ibunda, apakah tanpa maksud? Gak mungkin. Pasti ada maksudnya. Makanya sebelum kita datang ke Madinah, coba ya, saya ingin kepada ayahanda ibunda, apa sih maksud Allah? Apa? Ayahanda ibunda, mungkin ketika saya belajar ilmu hadis di Timur Tengah langsung dengan para masyaikh, para syekh-syekh guru saya ketika kuliah dulu, Allah undang ayahanda ibunda ke rumahnya Allah di Madinah, di Mekah. Mungkin ada doa dari tetangga kita yang pernah kita berikan berasnya, pernah kita berikan uang pinjamannya, pernah kita berikan pakaian anaknya, sehingga tetangga kita itu menangis kepada Allah, ya Allah, terima kasih banyak, makasih ya Allah, kabulkanlah
doa bapak pulan, doa ibu pulan, sehingga doa ayah bunda diijabah Allah ketika ingin ke Madinah, ke Mekah. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi mungkin ada doa tetangga kita yang pernah Allah ijabah. Mungkin juga ayahanda ibunda, ya, kita ada karyawan, mungkin ya di antara kita pernah kita lebihkan gajinya, pernah kita bahagiakan hatinya, sehingga karyawan ini menangis kepada Allah, berdoa tanpa sepengetahuan kita, sehingga karyawan ini, ya Allah, kabulkanlah doa bos kami, ya Allah. Doa itu yang Allah ijabah, bukan doa kita, bukan. Ayahanda ibunda, ini yang paling dekat, yang paling dekat. Kenapa Allah panggil besok ayahanda ke Madinah dan ke Mekah? Ini yang paling dekat. Karena dosa-dosa kita sudah terlalu banyak. Dosa-dosa kita sudah terlalu banyak, ayahanda ibunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di antara kita akan wafat, mati. Sehebat apapun kita, sedihormatinya apapun kita di mata masyarakat, wafat hanya membawa kain kafan dan pertanggungjawaban. Makanya Allah undang sebelum kita wafat ke Madinah, Allah undang sebelum kita wafat ke Mekah. Agar apa ayahanda ibunda? Agar taubat, setaubat-taubatnya bisa jadi ini umroh kita terakhir. Ayahanda ibunda, bayangkan ketika kita wafat, kemudian Allah bukakan di yaumul hisab, banyak sekali dosa kita, sehingga Allah memalingkan wajahnya kepada kita, ayahanda ibunda. Sedangkan itu alam yang abadi, alam yang kekal, alam yang tak ada mungkin diulang kembali. Makanya ayahanda ibunda yang soleh-soleha, mungkin di antara kita, entah saya, entah ayah, entah bunda, ada dosa-dosa yang disembunyikan, entah waktu muda dulu, entah sekarang, entah yang sudah lewat. Ada dosa-dosa yang disembunyikan. Disembunyikan dari istri, disembunyikan dari suami, disembunyikan dari orang tua kita, disembunyikan dari keluarga besar kita. Karena kita tahu, ya Allah, ketika dosa itu ketahuan mereka malu. Tapi ayahanda ibunda, Allah itu tahu dosa yang kita sembunyikan. Allah tahu ayahanda ibunda. Makanya ada kesempatan besok kita akan ke Madinah. Itu kesempatan langka, karena Allah tak mengundang semua yang seiman datang ke sana. Itu kesempatan langka, ayahanda ibunda. Makanya di dalam sujud kita nanti di Madinah, kita berdoa, apalagi ketika kita sadar ada dosa-dosa yang besar yang pernah kita lakukan, dan kita malu ketika ketahuan keluarga. Tapi Allah tahu dosa itu, Allah tahu. Jangan sampai ketika kita wafat kita baru menyesalinya, jangan sampai, ayahanda ibunda. Dan ini yang paling dekat sekali. Kenapa Allah undang besok kita ke Madinah, besok kita ke Mekah? Kenapa Allah berikan kita harta? Kenapa Allah berikan kita rumah? Kenapa Allah berikan kita kesehatan? Kenapa Allah berikan kita keluarga?
Kenapa Allah bahagiakan hati kita, dan kenapa sebentar lagi kita ke Madinah, ke Mekah ini yang paling dekat? Karena ada doa ibu kita. Ibu kita ketika kita tidur, ayahanda ibunda ibu kita bangun. Di sepertiga malamnya ibu kita bangun. Kemudian menggelarkan sejadah ketika kita tidur. Kemudian ibu kita sujud kepada Allah dalam sholatnya. Ya Allah, jadikanlah anak hamba anak yang soleh soleha ya Allah. Jadikanlah anak hamba anak yang sukses di dunianya ya Allah. Sukses di akhiratnya ya Allah. Doa ibu kita di sepertiga malam. Ketika sujud menangis untuk kita, itu yang Allah ijabah. Makanya ayahanda ibunda, ketika kita nanti di Madinah, di tempat terbaik, di samping kita ada Rasulullah, di tempat yang dimana Allah janjikan mustajab doa, kita sujud, bayangkan wajah ibu kita, senyumnya kita bayangkan. Ya Allah, mama, bunda, ibu, anakmu sekarang di tempat terbaik di Madinah, mama, sedang mendoakanmu, mama. Sambil sujud, ayahanda ibunda bayangkan betapa beratnya, betapa sakitnya ibu kita melahirkan kita. Darahnya itu mengalir banyak. Bahkan tak bisa kita hitung darah yang keluar dari ibu kita. Makanya di sepertiga malam ibu selalu mendoakan kita. Dan kita bentar lagi ke Madinah. Itu tempat terbaik kita untuk berdoa untuk ibu kita. Apalagi yang kita mungkin ada yang sudah wafat ibunya, bapaknya yang sudah wafat. Rindu kita ini jangan sampai ayahanda ibunda hanya sebatas rindu di dunia. Kita ingin berjumpa dengan ibu kita. Kita ingin berjumpa dengan ayah kita di akhirat nanti. Dan bentar lagi ayahanda ibunda akan berangkat ke Madinah. Indah, ayahanda ibunda indah sekali. Ayahanda sama ibunda, terutama mungkin yang berangkatnya suami istri, nanti ke Madinah, ke Mekah, akan Allah bimbing bagi yang berangkat keluarga. Dan insya Allah pulang membawa keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ayahanda ibunda, di Madinah itu nikmat, di Mekah itu nikmat. Ketika kita sujud, air mata kita menetes ke tanah Madinah, maka itu akan menjadikan ringan kita di akhirat. Ayahanda ibunda yang soleh-solehah di Madinah, jangan lupa doakan suami kita, jangan lupa doakan istri kita, jangan lupa doakan anak-anak kita, jangan lupa juga doakan ayahanda ibunda, orang-orang yang menitipkan doa kepada kita. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada kita dan keluarga kita. Ayahanda ibunda, di sini ya, kita ada yang ibu rumah tangga, ada yang sebagai pembisnis, petani, ada yang sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Itu semua pakaian dunia, ayahanda ibunda, lepas dulu, lelah rasanya ya. Lepas semua pakaian-pakaian dunia itu, dilepas. Capek, gak ada ujungnya. Besok kita akan menggunakan pakaian yang sama, yaitu dhaifullah, dhaifur rahman, tamu-tamunya Allah. Di antara kita nggak ada yang beda, ayahanda ibunda. Kita duduk di tempat yang sama, nanti kita naik bis yang sama, kemudian kita naik pesawat yang sama, semuanya kita sama. Yang membedakan kita dengan keluarga kita satu rombongan itu adalah amal ibadah. Nggak ada yang beda, hanya amal ibadah dan ketakwaan kita. Jangan sampai ayahanda ibunda yang soleh-soleha, ingat di Madinah itu pahalanya banyak, 100.000. Di Mekah itu 100.000. Pahala yang banyak
itu sebanding dengan ujiannya. Sebanding dengan ujiannya, ayahanda ibunda. Tetapi saya yakin, saya lihat ya ayahanda, saya lihat ibunda, kelihatannya benar-benar tulus dalam ibadah. Benar-benar ikhlas, benar-benar mengabdikan diri untuk Allah. Benar-benar dunia itu dilewati. Tidak ada yang spesial dunia ini. Saya lihat dari ayahanda dan ibunda, dari sekilas pertemuan pertama kita aja sudah tenang hati saya. Ayahanda ibunda mungkin nanti di Madinah, mungkin nanti di Mekah, kita akan Allah uji berbeda-beda. Entah saya, entah ayahanda, entah ibunda, Allah bakal uji berbeda-beda. Tetapi ketika ujian itu bisa kita lewati, insya Allah pahalanya jannah. Jannah itu pahala tertingginya Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, ayahanda ibunda, coba angkat tangannya. Sok ini anggap saja ada kartu sabar ya. Sok diangkat semua tangannya. Kemudian tempel di dada. Ketika Allah uji kita, karena kita berbeda-beda pasti ujiannya ketika di Madinah, di Makkah nanti. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Insya Allah ayahanda ibunda akan lebih tenang ketika Allah uji nanti di Madinah dan Mekah. Ayahanda ibunda yang soleh-soleha, ini izin saya sekarang sebagai leader ya. Dulu itu saya sebagai pembimbing utama di Madinah, di Mekah, sebagai pembimbing haji umroh. Tetapi sekarang saya sebagai leader. Ayahanda ibunda sedikit banyaknya harus tahu dulu tugas leader sama tugas pembimbing ya. Agar apa? Agar ayahanda ibunda lebih tertata rapi. Tugas saya sebagai leader itu menemani perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta, kemudian menuju ke Bandara Madinah. Itu tugas saya. Nanti di Madinah akan ada 2 pembimbing yang akan menemani ayahanda ibunda. Ini luar biasa, pembimbingnya langsung 2 ya. Kemudian nanti akan ditemani oleh 2 pembimbing dan saya pribadi juga akan menemani. Tetapi tugas yang pokoknya itu tugas oleh pembimbing di sana. Sampai selesai nanti kepulangan di Jeddah, barulah tugas saya kembali. Tugas saya nanti di Jeddah menemani ayahanda ibunda ke Indonesia, kemudian di Indonesia dari Jakarta ke Bandung kembali. Sudah paham ya tugasnya. Tetapi ayahanda ibunda, saya juga pernah menjadi pembimbing haji, pernah umroh, pembimbing umroh juga. Jadi jangan khawatir, kalau ada yang perlu dibantu jangan sungkan ya, langsung saja tanyakan, langsung saja kabari. Ayahanda ibunda, nih saya ingin memberikan sebuah ketenangan buat ayahanda ibunda. Umroh itu mudah. Umroh itu mudah. Bahkan lebih mudah daripada sholat. Sholat mudah ya bunda, setiap hari sholat ya. Umroh itu lebih mudah daripada sholat. Kenapa Ustadz lebih mudah daripada sholat? Sholat, ayahanda ibunda wajib bahasa Arab. Gak bisa ayahanda ibunda Allahu Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gak bisa. Al-Fatihahnya harus berbahasa Arab. Dan harus hafal. Doa-doa sholat itu harus hafal. Ayah bunda nggak bisa lagi sholat sambil baca. Kalau umroh itu mudah banget. Saya kasih contoh. Besok kita akan ke Madinah Mekah. Yang artinya besok kita akan umroh. Coba saya akan bacakan doa ketika sa'i. Bismillahirrahmanirrahim.
Abda'u bima bada Allahu bih, inna safa wal marwata min syairillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Coba acungkan tangan yang hafal, ada 1, 2. Yang hafal cuma 2. Sisanya gimana? Kalau misalnya wajib untuk hafal doa-doa, berarti sulit untuk mendapatkan umroh mabrur, karena banyak yang lebih banyak yang nggak hafalnya, ya. Makanya umroh itu lebih mudah daripada sholat. Nanti ayahanda ibunda akan ada pembimbing. Ketika pembimbing membacakan doa dan doanya terdengar, ikutin. Misalnya subhanallah, ikutin subhanallah. Walhamdulillah, ikutin walhamdulillah. Wala ilaha illallah, ikutin ketika doanya terdengar. Kalau tak terdengar, cukup aminkan. Amin, amin. Karena apa? Karena kita satu rombongan. Kita bareng-bareng. Tak terdengar juga boleh aminkan. Kalau ayahanda ibunda tidak diaminkan karena punya doa pribadi, silakan berdoa pribadi, ya. Doa pribadi ayahanda ibunda, ya, karena tidak ada doa yang dikhususkan bahasa Arab dan juga tidak ada yang mesti hafal doa pribadi boleh. Yang terpenting nih, yang terpenting, 1, ayahanda ibunda harus mengikuti rukun-rukunnya. Ibadah umroh itu bukan ibadah seperti sholat yang harus hafal doa-doa, tetapi ibadah fisik. Yang pertama rukunnya harus melafadzkan niat umroh. Nanti akan dibimbing, itu mah ya pasti semua terdengar dan pasti insya Allah semua mengucapkan. Harus membaca niat umroh nanti di Madinah, di Bir Ali. Yang kedua, harus tawaf 7 kali putaran. Berapa kali? 7 kali, jangan dikurangin. Misalnya ayahanda ibunda ada yang datang suami istri setengah ewang, ulah setengah ewang. Setiap orang harus 7. Mungkin ada yang keluarga lebih dari 5 orang pengen estafet satu-satu, nggak boleh, ya. Harus selesai 7. Kemudian sa'inya juga harus 7. Kemudian tahalul, potong rambut. Ayahanda ibunda ulama mengatakan ketika ayahanda ibunda udah niat tawaf 7, kemudian sa'i 7 dan tahalul tanpa bilang apa-apa, umrohnya sah. Walaupun saya, karena di sana tempatnya mustajab doa. Makanya tadi umroh itu gampang, karena yang diuji itu fisik. Umroh itu ibadah fisik, ya. Jadi ayahanda ibunda jangan khawatir, sok diikutin aja. Bagi nanti di Mekah misalnya enggak kuat ayahanda ibunda jalan, nanti ada solusi dari Raudoh, ya, dari tim yang akan bertugas di sana. Jadi ayahanda ibunda, umroh itu ternyata lebih mudah daripada sholat. Yang penting tadi niat, tawafnya 7, sa'inya 7 selesaikan, kemudian potong rambut. Paham sampai sini ya? Seenggaknya membuat tenang. Oh, geningan doa-doa yang banyak teh nanti akan dibimbing, dan doa-doa yang banyak juga ternyata itu teh bukan rukun, bukan yang mesti harus hafal. Ya, paham ya? Aman ya? Aman. Kemudian ayahanda ibunda, alhamdulillah ini saya mengabarkan juga satu rombongan kita itu, alhamdulillah ada nenek saya. Nenek saya itu yuswanya umurnya sudah 70 tahun. Ini ada yang umur 70. Ini nenek ya, satu nenek. Kemudian beliau juga pertama kali umroh, ya.
Jadi ayahanda ibunda jangan khawatir, nanti di Madinah di Mekah akan saya bantu, dan juga nanti di Madinah di Mekah juga ada pembimbingnya. Ini yang harus ayahanda ibunda lebih sabar ya, karena satu rombongan kita itu dua grup atau dua paket, gold sama platinum. Ada hotel yang berbeda, tinggal diikutin saja ya. Paling nunggu sebentar, bahkan nunggu lama di Madinah itu nikmat, nunggu lama di Mekah itu nikmat ayahanda ibunda. Allahu Akbar. Sabarnya kita ini belum setara dengan orang-orang sahabat kita semuslim di Palestina. Saya emang basic saya bahasa Arab ya, karena saya kuliah di Timur Tengah. Saya punya sahabat orang Palestina, Bun, asli orang Palestina. Ketika itu beliau sarapan paginya kan beli roti, harus beli roti keluar. Kemudian beliau keluar beli roti dan pulang, rumahnya hancur. Kemudian ibunya wafat, kemudian adik perempuannya wafat. Dan kita belum setara dengan itu sabarnya. Ya, makanya ayahanda ibunda, kita sama-sama ingin surganya Allah. Sabar di Madinah itu nikmat. Meskipun lama nih, nikmat. Sabar di Mekah juga meskipun lama juga nikmat ya. Dihabiskan ketika nunggu itu dengan istighfar, dihabiskan ketika nunggu itu dengan berdoa, dihabiskan ketika nunggu itu dengan hal-hal yang baik. Karena ayahanda ibunda ingat, di Madinah di Mekah itu setannya raja-raja. Karena tak ridho ayahanda ibunda ketika ibadahku khusyuk ya. Jadi ayahanda ibunda disiapkan hatinya ya. Kita semua bisa marah, kita semua bisa kesal, tetapi yang bersama Allah hanya yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Alhamdulillah ayahanda ibunda, kita mulai saja. Aduh, punten ya. Atur nuhun. Ya, kita mulai. Ini maskapai kita Saudia. Alhamdulillah ini maskapai salah satu terbaik dunia ya. Jadi bukan terbaik Indonesia lagi. Ini maskapai terbaik dunia, dan kita tidak transit, yang artinya langsung kita menuju ke Madinah. Kemudian ayahanda ibunda ini pengumpulan koper itu hari ini udah pada dikumpulin. Sudah ya, alhamdulillah hari ini jam 4. Kemudian keberangkatan, ini ada keluarga yang berangkat dari Jakarta enggak? Semua dari Bandung mungkin ya. Kalau dari Bandung berangkatnya besok nih, tapi dini harinya, Sabtu dini hari jam 4.30 kita harus sudah ada di, dan ini hari Sabtu jam 4 kita harus sudah ada di kantor Raudoh. Jadi jam 4 dini hari Sabtu harus sudah ada di kantor Raudoh, dan semuanya harus sudah pakai seragam ya, karena seragam itu memudahkan ketika kita nanti perjalanan. Banyak kejadian ayahanda ibunda ketika proses imigrasi itu di-stop sama petugas imigrasi karena disangka bukan satu rombongan. Jadi semuanya harus menggunakan seragam ya. Kemudian maskapainya ini alhamdulillah kita dari Jakarta langsung ke Madinah, seragam harus dipakai. Untuk yang gold dan platinum di Madinahnya di Al-Saha. Kemudian yang platinum plus di Madinahnya di Al-Haram. Itu dekat. Patokannya jadi gini ayahanda ibunda. Di Madinah itu ada patokan yang harus kita ingat. Patokannya gerbang 338. Patokannya berapa? Gerbang 338. Jadi ayahanda ibunda jangan dulu keluar gerbang kecuali sudah nemu 338. Karena di Madinah itu hotelnya sama semua. Di Madinah itu juga jutaan orang banyak berada di sana. Pokoknya ayahanda ibunda patokannya tadi 338. Kemudian ayahanda ibunda ini yang harus kita siapkan juga dari sekarang, yaitu kesabaran ketika naik lift ya. Naik lift dari dari kamar ke bawah, dari bawah ke kamar. Karena naik lift kita
bukan liftnya yang kurang, tetapi orang yang di Madinahnya terlalu banyak. Ya, tapi kita nikmatin saja. Jadi nanti ketika ada pengumuman, ayahanda ibunda bisa lebih awal ya sebelum pengumuman kumpul. Seperti itu ya. Kemudian ayahanda ibunda untuk di Mekahnya yang di goldnya di Hilton, kemudian yang di platinumnya di Movenpick. Dan insya Allah saya sebagai leadernya Abdul Latif Firmansyah, kemudian mutawifnya Ustadz Haikal sama Ustadz Salman ya. Dan durasi perjalanan kita 9 hari ya. Insya Allah kepulangan nanti saya akan bahas ketika kepulangan saja ya. Ayahanda ibunda kita lihat semuanya, saya gelarnya LC dan pembimbing semuanya gelarnya LC yang artinya semua dari Timur Tengah. Jadi ayahanda ibunda jangan khawatir masalah ibadah karena memang pengalaman juga keilmuan insya Allah kami sudah mumpuni ya. Kalau diibaratin mah ayahanda ibunda naik bis itu supirnya sudah jago banget ya. Intinya ayahanda ibunda tinggal ikutin arahan, tinggal ikutin terutama sabarnya karena tadi ayahanda ibunda pahala yang banyak itu sebanding dengan ujiannya. Nah ini insya Allah nanti kita pembimbing 2 ya. Karena kita 2 hotel, alhamdulillah ada pembimbing 2 juga ya. Ayahanda ibunda untuk ketentuannya bagasi 23 kilo dan sebagainya insya Allah cukup ya. Kemudian ayahanda ibunda nanti proses di bandara ini mungkin dari awal dulu kita sampai jam 4 subuh, berarti belum waktu sholat subuh ya. Berarti sholat subuhnya insya Allah kita di rest area, tol ya, di rest area tol kita akan sholat subuh dulu baru kita berangkat. Kemudian ayahanda ibunda diingatkan ini semuanya harus bawa handuk masing-masing. Ya karena apa? Karena di hotel itu biasanya terkadang kurang handuk. Bukan kenapa? Karena mereka melayaninya jutaan orang, banyak ya. Kemudian handuk yang dipakai di hotel kita nggak tahu asal usulnya. Ya entah handuk siapa, entah bekas gimana ya. Jadi lebih nyaman bawa handuk masing-masing. Kemudian untuk alat mandi, silakan alat mandi secukupnya 9 hari saja ya. Jadi jangan berlebihan. Cukup beli ayahanda ibunda di Alfamaret, Indomaret. Oh ini cukup nih untuk 9 hari ya. Kemudian tadi juga baju karena di Madinah di Mekah itu nggak mungkin kita nyuci ya. Karena memang di Madinah di Mekah kita akan fokus ibadah. Jangan sampai di Madinah di Mekah kita fokus untuk cucian ya. Selagi nanti di Madinah di Mekah itu nggak ada tempat nyuci, kita bakal fokus untuk ibadah. Ayahanda ibunda mungkin di sini ada yang pernah umroh, itu cepet waktu di Madinah tuh. Tahu-tahu kita ke Mekah. Di Mekah juga cepet sekali waktunya. Makanya jangan sampai kita dihabiskan dengan hal-hal yang tak penting ya, termasuk tadi nyuci. Jadi baju itu dicukupkan saja 9 hari, kemudian odol juga ya, tadi pasta dan sebagainya, alat mandi 9 hari. Kemudian mungkin ibunda nih yang ingin make upan ya, biasanya bedak kayak gitu secukupnya saja 9 hari. Kemudian untuk handuk silahkan bawa masing-masing ya. Nah ini untuk check-in kayak gitu mah gampang, nanti saya akan jelaskan ketika keberangkatan. Nah ini juga ya. Nanti setelah sampai ke Madinah, itu ayahanda ibunda jangan khawatir koper-koper udah kita yang handle. Saya yang handle dan tim, nanti saya ngatur. Tahu-tahu sudah ada di depan kamar masing-masing. Begitupun di Mekahnya sama ya. Nanti kepulangannya sama juga ya. Jadi untuk koper khususnya koper besar ya. Karena koper kecil kadang pengen dibawa sendiri ya. Karena ada barang penting. Kalau koper besar insya Allah saya dan tim akan mengatur semuanya. Ayahanda ibunda nggak perlu didorong-dorong ya. Ini ayahanda ibunda nih. Bentar. Ini hotel kita ayahanda ibunda. Jadi gini, di hotel kita itu ada pegawai hotelnya ya. Dan pegawai hotelnya bukan orang Indonesia.
Rata-rata pegawainya itu orang Bangladesh, orang India. Orang Bangladesh, orang India ketika mereka kerja, menurut mereka, versi mereka itu tuh udah baik banget, udah bagus banget. Tetapi menurut mereka jangan disamakan baiknya seperti baik orang Indonesia. Jangan disamakan pelayanannya seperti pelayanan di mana orang Indonesia ya. Jadi ayahanda ibunda di sana itu kita hanya istirahat, simpan koper, perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, nanti di Mekah juga sama. Ketika ada hal-hal yang gitu jangan disibukkan dengan hal yang kayak gitu ya. Ayahanda ibunda kalau bisa ngasih kasih. Bahkan kita itu berbuat kebaikan di Madinah dan di Mekah. Ayahanda ibunda mungkin ya, ini saya pernah lihat mungkin ada yang direcehin uang ya, 5 ribuan gitu ya, pengen dikasih biasanya. Tetapi ayahanda ibunda saya sarankan kalau mau ngasih di Madinah di Mekah itu uang kita nggak semuanya lah laku. Yang laku itu hanya uang pecahan 50.000 dan 100.000. Jadi kalau mau ngasih ke tukang yang bebersih atau ke orang di sana, jangan pakai yang 5.000, 10.000. Karena apa? Niat baik kita itu dengan niat baiknya benar, tapi ngelakuinnya kurang tepat. Karena nanti 5.000 mereka, 10.000 mereka nggak bisa dibelanjain. Ya, kecuali mereka harus ke Indonesia dulu baru bisa ya. Yang intinya ayahanda ibunda misalnya nih ngasih 5.000 itu kan setara 1 real. Lebih baik ibunda sama ayah ngasih 1 real. 1 real mereka bisa dibeliin minum, bisa dibeliin makan daripada ngasih 5.000. Seperti itu ya, paham ya? Jadi di sana itu yang berlaku 50.000 sama 100.000. Tadi ya. Kemudian ayahanda ibunda nih yang paling penting. Kita itu semuanya satu grup, satu rombongan, satu keluarga Raudo. Yang artinya khusus nih ketika ke toilet. Ketika ke toilet, ayahanda ibunda jangan pernah samakan toilet di rumah sendiri. Contoh, misalnya di rumah biasanya masuk toilet sejam. Kalau di sana jangan ya. Karena kita bareng-bareng. Ya secukupnya saja. Karena kita nggak tahu, dikhawatirkan teman sekamar kita ada yang sakit hati, ya nunggu lama dan sebagainya. Itu membuat ayahanda ibunda nanti Allah kurangin pahala umroh makbulnya ya. Jadi tadi ketika di toilet gunakan toilet secukupnya, jangan disamakan dengan rumah sendiri ya. Ini paham lah ya. Lanjut. Nah, kemudian ini Al-Saha. Nah, ini Al-Saha dekat dengan pintu 338, kemudian Al-Haram juga dekat dengan pintu 338. Jadi patokan kita gerbang 338. Orang Indonesia banyak, tanyain aja gerbang 338 ya. Itu kalau ayahanda ibunda lihat TikTok itu paling viral ya, pertemuan antara bunda dan ayah di gerbang 338 ya. Ini di hotel-hotel diingatkan sabar di liftnya, bukan karena liftnya kurang, tetapi memang orang di Madinahnya yang banyak ya. Lanjut, ini Al-Haram, nanti gampang ya. Nah ini nih, ini kurang lebih kita di sini dekat banget ini, jalan paling semenitan kurang. Ya, ini hotel kita kurang lebih di sini. Ini pintu 338 di sini. Jadi ayahanda ibunda nanti mau ke Madinah dimanapun di Nabawi, silahkan di Nabawi, jangan dulu keluar dari gerbang kecuali sudah menemu pintu 338 ya, gerbang 338 baru keluar, nanti baru ketahuan hotel ayahanda ibunda ya. Yang tadi gold sama platinum itu Al-Saha, sedangkan platinum plus itu Al-Haram ya. Lanjut, ini di Hotel Mekahnya. Hotel Mekahnya itu Hilton. Ini nggak perlu diragukan ya kalau Hilton ya. Hilton itu salah satu bintang 5 dan kemudian itu juga apa? Selanjutnya tadi Movenpick juga bintang 5 ya. Untuk gold itu Hilton, untuk Movenpick itu yang platinum dan platinum plus.
Nah, ini karena kita dua hotel, ayahanda ibunda tadi dinikmatin saja perjalanan ibadah kita ya. Kemudian ini kurang lebih hotel eh, Hilton di sini, kemudian hotel yang open peak di sini ya. Semuanya bintang 5. Ayahanda ibunda ini sebelum saya sebutkan ayahanda ibunda mah insya Allah kelihatannya juga udah gampang lah yang kayak gini mah ya. Jangan gibah, jangan sombong, jangan kesal yang berlebihan, ya berkata yang negatif ya, tak perlu lah. Karena itu mengurangi pahala pahala umroh kita. Jadi gini ayahanda ibunda, supaya gampang, pahala umroh itu ketika kita niat, contoh lah yang paling gampang, misalnya kita niat umroh, Allah itu kasih pahala kita sempurna 100. Kemudian kita berkata kasar dikurangi sama Allah 90. Kemudian kita ya di Madinah, di Mekah dan sebagainya kita melakukan hal yang tak perlu dikurangi lagi 80. Setan itu terus menggoda sampai no. Ibadah ayahanda ibunda itu silakan setan itu ibadah, silakan umroh, silakan ke Madinah, silakan ke Mekah, tetapi pulang harus nol. Itu setan. Dan ayahanda ibunda diingatkan setan di Madinah di Mekah itu raja setannya. Jadi ayahanda ibunda mohon nanti instruksi dari pembimbing. Ayahanda ibunda juga sudah tahu ya background pembimbing kita itu memang pembimbing haji umroh. Jadi dinikmatin, diikutin karena pengalaman mereka luar biasa juga ya. Kemudian ayahanda ibunda etika sebuah grup tuh tertib intinya Maya. Nanti ada jadwal tertib menggunakan kamar mandi sewajarnya. Ayahanda ibunda ketika menggunakan kamar mandi diingatkan ya tidak sesuai dengan seperti di rumah sendiri. Kemudian jangan sampai mengganggu orang lain dan sebagainya. Saling menjaga barang bawaan ya, baik yang sendiri, yang keluarga satu kamar, kemudian yang satu grup itu saling diingatkan barang bawaannya ya. Ayahanda ibunda ini untuk permulaan sebelum saya buka sesi tanya jawab. Kemudian ini ada yang terlewat mungkin. Salah satunya silakan paketkan internet roaming, internet luar negeri mulai dari besok. Jadi paketinnya di Indonesia, bukan ketika sudah sampai di Madinah Mekah. Karena sudah sampai di Madinah Mekah, saya juga bilang kepada ayahanda sudah fokus ibadah. Jadi besok ayahanda ibunda sudah menggunakan paket internet. Yang saya alami ketika saya bimbing haji umroh, yang paling bagus sinyalnya itu hanya dua, Simpati dan XL. Ya, kalau simpati itu bagus, XL juga bagus. Kalau yang lain itu kadang hilang-hilang sinyalnya dan internetnya kadang kurang. Ada yang 3G jadinya tuh kan 4G dan sebagainya. Jadi ayahanda ibunda saya sarankan untuk paket internet itu di simpati dan XL. Paketnya ayahanda ibunda yang 9 hari ya. Tadi di situ paling ada yang sehari, yang 3 hari, yang 12 hari. Itu pilih aja yang 12 hari ya. Yang penting dilihat ayahanda ibunda paketnya yang cocok silahkan digunakan. Yang intinya ayahanda ibunda besok sudah menggunakan paket internet. Sok ayahanda ibunda ada yang ditanyakan. Oke mana ya? Mengenai doa yang tadi, apakah doa kita Muslim bisa untuk non Muslim? Nah, karena mungkin saya pribadi suka ya sering berhubungan dengan ketika dia baik. Ya, ayahanda ibunda untuk doa ya. Non muslim itu bisa didoakan ketika nyawanya masih ada di tenggorokannya. Kalau sudah wafat itu sudah berbeda. Jadi kalau misalnya ayahanda ibunda ada keluarga yang masih sehat ya dan mereka non muslim silahkan doakan. Terutama semoga Allah mendapatkan hidayah. Ada lagi? Bunda?
Oh ya, oh gitu ya. Ya itu di itinerary ya. Paling nanti Bunda, insya Allah saya besok itu akan dikirim di grup yang pastinya jam berapa. Ini semuanya sudah masuk grup ya. Ah, nanti dikirim di grup, dilihat di grup jam berapa ya, antara jam 4 atau jam setengah 5. Antara itu aja. Nah, gitu mungkin ya, supaya nggak ada yang ngaret ya. Karena ayahanda ibunda kita ngejar itu tiket pesawat, jadwal pesawat. Yang artinya jadwal pesawat itu kita harus sudah di bandara 4 sampai 5 jam. Itu sudah di bandara karena kita 44 orang, harus kopernya, harus ini itunya. Makanya 4 sampai 5 jam kita harus sudah di bandara. Sedangkan nanti ayahanda ibunda kita akan ada sholat subuh di rest area dan itu juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadinya nanti insya Allah besok saya akan pastikan jam berapanya. Ayahanda ibunda bisa dilihat di grup saja ya. Ada lagi? Bun. Oke. Ya. Ya. Dah ya, bismillah. Ayahanda ibunda, mungkin ya pernah ada yang naik pesawat domestik, pernah ada yang naik pesawat internasional. Semua maskapai itu dilarang ada air di dalam koper. Itu dilarang. Makanya ayahanda ibunda, saya ketika tugas haji itu di bagian bandara, ketika itu pernah ayahanda ibunda koper itu dibagi dua sama petugas bandara. Koper basah sama koper kering. Dikhawatirkan koper yang ada air jam-jamnya tidak nyampai ke Jakarta. Itu yang saya khawatirin dan sudah ada beberapa kali kasus seperti itu. Jadi dikhawatirkan koper ayahanda ibunda di Jeddah ketika kita masuk check-in itu masuk ketika pemeriksaan dipisahkan ke koper basah dan tidak sampai ke Jakarta. Itu yang saya khawatirin. Jadi bagusnya ayahanda ibunda nggak usah ada air jam-jam di dalam koper karena kita maskapainya Saudia itu dari dari Jeddah langsung ke Jakarta, nggak ada dulu transit. Silahkan bawa air jam-jam di tank-tank saja, itu aman insya Allah, tetapi tidak berlebihan juga ya, misalnya 2 botol diikat di tank-tank insya Allah aman ya. Nanti saya akan perjelas lagi aja ketika kepulangan ya. Sak bunda yang di belakang boleh sak. Dari bandara ke Hotel Madinah itu sangat dekat, kurang lebih 20 menitan, 20 sampai setengah jam, 20 menitan lah. Iya. Nah, ini yang bikin lama, ayahanda ibunda itu kan biasanya setelah di bandara langsung ke bis. Di bis itu kita akan sediakan makan, kemudian sambil nunggu koper-koper masuk dulu ke bis, baru kita boleh berangkat ya, seperti itu. Ya, sami-sami. Berarti ayahanda ibunda nanti untuk sholat zuhur dan asarnya karena kita ini nanti kita akan kabarin di sana ya. Sedangkan untuk sholat maghrib dan isya karena kita sampai di hotel itu kurang lebih sekitar jam 9 malam, berarti sholat maghrib dan isyanya kita di Masjid Nabawi. Ya, untuk sholat zuhur asar, tadi sholat subuh kita di rest area. Sholat zuhur dan asar nanti saya akan kabari kondisional. Kemudian untuk sholat maghrib isya kita akan di Masjid
Nabawi ya, insya Allah. Ada lagi ayahanda ibunda? Ya, jadi insya Allah nanti ada fikih-fikih yang akan saya sampaikan juga ya, termasuk fikih perjalanan, bagaimana ketika sholat, di jama dan sebagainya ya. Nanti akan disampaikan lebih enaknya ketika perjalanan saja ya, seperti itu. Ada Sakaya? Jadi kita bawa habis kan Nanti insya Allah akan dikasih snack. Ah, ya pagi-paginya akan dikasih snack sama tim, kemudian air minum dan sebagainya. Cukuplah nanti untuk di perjalanan. Kalau ayah pengen bawa sarapan sendiri juga boleh. Yang mungkin ayah punya makanan favorit ya, yang ingin dibawa ketika sarapan itu boleh. Tetapi insya Allah nanti tim Raudoh juga akan ngasih sarapan atau ya snack-snack ringan lah untuk sarapan. Seperti itu. terus sama itu suka apa kalau kalau jam-jam kan kayak di mereka Hmm, di sana kan kalau gimana maksudnya ya. Alhamdulillah kita di setiap kamar dikasih air jam-jam oleh Raudoh. Ya, jadi nanti sampai di Hotel Madinah, di kamar itu sudah ada air jam-jam 5 liter untuk satu kamar. Ya, silahkan dibuka, silahkan diminum gratis. Itu dari kantor Raudoh. Gitu. Adapun ayahanda ibunda nih, kalau misalnya mau bawa ke kamar, ya itu satu tujuannya buat apa? Karena di kamar sudah ada air jam-jam. Yang kedua, keutamaan air jam-jam itu untuk diminum ya. Jadi perbanyaklah minum, apalagi minumnya itu ketika di Masjid Nabawi itu lebih afdol ya. Jadi ayahanda, ibunda nanti nih makasih banyak tentang jam-jam. Air jam-jam ayahanda ibunda ketika di Masjid Nabawi itu hanya ada di dalam masjidnya saja yang ada tong-tong warna coklat, tong ya, gentong-gentong warna coklat itu jam-jam. Sedangkan di luar masjid itu bukan air jam-jam. Ya dulu mah pernah air jam-jam di situ, tetapi sekarang mah sudah diganti air biasa. Karena di Madinah itu nggak ada jam-jam sebenarnya. Yang jam-jam itu di Mekah dikirim ke Madinah. Makanya di Madinah yang ada air jam-jamnya hanya di dalam masjid. Nanti ayahanda ibunda kalau mau minum air jam-jam silahkan langsung ke masjid. Dan diingatkan ayahanda ibunda, cuaca di sana itu panas ya. Jangan disamakan misalnya aduh di Bandung hujan, di itu hujan. Mualnya benten beda ya, di sana itu panas. Karena saya baru kemarin 2 hari kemarin sampai dari Mekah, jadi saya tahu kondisi terupdate-nya ya. Di sana panas. Ayahanda ibunda kalau mau minum silahkan cari yang not cool, yang tidak dingin. Jadi nanti di tong-tong itu ada tulisan not cool atau tidak dingin. Diminum saja yang tidak dingin. Karena saya pribadi, saya pernah lama tahunan di Madinah, minum air dingin juga kurang enak di tenggorokan. Jangan sampai ayahanda ibunda yang baru belum terbiasa dengan cuaca Madinah Mekah, minum air dingin langsung langsung sakit ya, jangan sampai ya. Dan nanti insya Allah ayahanda ibunda diingatkan juga ketika sampai ke Madinah, awal pertama sampai karena kita badan masih capek masih lelah, karena semangat langsung ke Madinah di Nabawi terus gak pulang-pulang, jangan ya. Ingat perjalanan kita masih panjang. Jangan sampai di Madinah semangat pas ke Mekahnya sakit ya. Jadi intinya diatur ritmenya ya, ritme ibadahnya diatur sama ayahanda ibunda. Karena ingat ayahanda ibunda, bukan seberapa banyak kita ke Madinah ke Masjid Nabawi, tapi seberapa berkualitasnya ibadah kita ketika bersama Allah. Ya, jadi ayahanda ibunda, jaga kesehatan juga adalah
ibadah. Ayahanda ibunda diingatkan, silahkan fokus ibadah di Madinah kecuali dua hal. Yang pertama jadwal makan. Jadwal makan silahkan pulang dulu ke hotel. Habis makan boleh ke masjid lagi. Ya, yang kedua jadwal kegiatan dari Raudho. Kalau ada jadwal kegiatan Raudho segera untuk pulang karena itu akan bermanfaat buat ayahanda ibunda ya. Sudah cukup? Oke. Kalau itu kan hari kedua, Hmm. kita kan kalau usah kerja. Ya. Kita saja. Nih bagus nih pertanyaan ayah. Ibunda sama ayahanda nanti ketika sampai ke Madinah itu ada waktu di mana kita bareng-bareng, ada waktu di mana kita masing-masing. Kenapa ada waktu masing-masing? Karena kami itu sadar ayahanda ibunda kadang ada yang datang berkeluarga, pengen berkeluarga ya. Jadi ada waktu di mana bareng-bareng, ada waktu di mana masing-masing. Waktu bareng-bareng itu waktu kegiatan utama yang ada di itinerary itu kegiatan bareng-bareng semua ya. Adapun selain itu ayahanda ibunda nih silahkan untuk masing-masing ya, karena ada yang mungkin tahajudnya pengen lebih awal, ada yang mungkin nanti jam 3-an dan sebagainya. Kalau kami setiap kali diatur banget, itu kasihan kepada ayahanda ibundanya ya. Jadi kegiatan utama yang nanti akan di-share di grup itu kegiatan bareng-bareng. Selebihnya kalau nggak ada pengumuman di grup itu kegiatan masing-masing. Mungkin ada yang pengen satu kamar ini diutamakan ya, satu kamar karena ayah bunda ini sering nih ketika pulang dari umroh khususnya yang satu kamar itu jadi saudara. Ya pulang itulah jadi saudara. Karena apa? Karena kemana-mana bareng, kemana-mana bareng gitu ya, sholat bareng dan sebagainya. Jadi tadi ada waktu bareng, ada waktu masing-masing. Kalau di grup nanti ada pengumuman itu waktu bareng. Selain itu silahkan untuk masing-masing. Ada lagi? Sok Bun. So, kita ada acara masing-masing dan tadi dan bareng-bareng. Mm-mm. Satu terus nanti janjian atau gimana? Ya, jadi kunci kamar ayahanda ibunda biasanya itu satu kamar itu 4 orang biasanya ya. Tapi kunci kamarnya satu. Ini saya akan jelasin dulu tentang kunci kamar. Kunci kamar yang pertama, jangan sampai kunci kamar itu ditempelkan atau berdekatan dengan handphone. Karena kunci kamar di hotel bukan kunci yang manual yang kayak di rumah, bukan, tetapi sudah canggih ya. Yang artinya jangan dekat dengan handphone. Kalau misalnya nanti merah, itu merah artinya nggak bisa kebuka. Jangan khawatir, turun saja ke resepsionis namanya ya, di resepsionis bilang cas sambil tunjukin nomor kamar. Nanti kalau udah dicas baru bisa lagi kebuka ya. Jadi jangan khawatir, nanti bisa turun ke resepsionis bilang cas sambil nunjukin nomor kamar. Setelah itu langsung ke kamar sudah aman lagi. Kemudian ini permasalahannya nih, biar tidak saling tunggu menunggu karena kunci kamarnya cuma satu. Ayahanda ibunda silahkan yang berempat satu kamar itu didiskusikan, itu lebih baik ya. Misalnya kalau saya bilang ini harus di sini harus di situ, dikhawatirkan beda nanti ya. Enaknya mah yang satu kamar diskusiin, enaknya lagi satu kamar bareng lebih enak ya. Kalau misalnya saya bunda sama ayah yang satu kamar pengen disimpan di resepsionis boleh ya, atau mungkin pengen disimpan di mana bareng-bareng boleh, itu mah diskusikan saja selama teman kamar ya, cuman berempat ya. Resepsionis bisa sip, aman ya. Sak ada lagi? Boleh? Ya boleh ya. Sak.
laki-laki harus telanjang kaki. Terus ya. Heeh. Ayahanda ibunda nih khusus untuk toab. Jadi gini, baik di Madinah, baik di Mekah, itu saya anjurkan menggunakan alas kakinya sandal karena kita bakal sering ke masjid ya. Kalau pakai sepatu biasanya agak repot. Kecuali perjalanan jauh nih, kayak dari Indonesia ke Madinah itu dianjurkan pakai sepatu. Kemudian ayahanda ibunda sudah disediakan tas ya, alas kaki itu kemana-mana dibawa. Agar apa? Agar tidak hilang. Jadi nanti bisa dimasukkan tasnya ke situ ya. Adapun tadi bunda nanya baik ke Madinah di Masjid Nabawi, baik ke Mekah di Masjidil Haram, itu semuanya pasti lepas alas kaki dilepas karena masuk masjid. Bunda itu wajib pakai kaos kaki karena kaki buat bunda adalah aurat. Ya, seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Gimana? Tidak panas untuk ayah enggak ya. Jadi nanti keramiknya itu memang udah canggih bunda dan tidak terasa panas ketika toab siang hari juga ya. Aman ya. Untuk ayah itu semuanya nanti kalau mau ke Ka'bah harus pakai kain ihram. Itu mah nanti lebih gampangnya. Jadi saya itu sekarang teknisnya itu yang keberangkatan dulu. Nanti ketika perjalanan saya akan kasih tahu yang perjalanan. Ketika nanti di Madinah saya kasih tahu yang di Madinah. Ketika nanti mau ke Mekah saya kasih tahu yang di Mekah. Ketika kepulangan saya kasih tahu kepulangan. Kalau semuanya saya kasih tahu sekarang, bunda nundutan. Ya bakal pusing, bakal nanti bunda sama ayah teh ngantuk ya. Makanya ayahanda ibunda insya Allah jangan khawatir, nanti setiap perjalanan saya akan kasih tahu. Kemudian ayahanda juga akan saya ingatkan ya. Dan nanti juga banyak tim. Dan ayahanda ibunda jangan sampai segan, jangan sampai malu untuk bertanya ya. Sok satu lagi sebelum kita tutup, Sakaya. Khusus untuk Hmm. sendiri Hmm. yang di dari kesalahan sendiri pikiran bahwa itu lebih suka ini saya berpikir gue kalau putih tapi itu ada kan ekonomi Hmm. saya lebih oke vitamin Hmm. Jadi gini ayah, kalau misalnya di hotel itu emang bakal disediakan handuk ya. Misalnya ayah bunda nih nggak apa-apa lah handuk yang di hotel juga seadanya itu boleh ya. Tetapi tadi saya sarankan kalau baiknya itu bawa sendiri. Kemudian tadi kain ihram itu kita bakal sering banget menggunakan kain ihram. Nah, kalau misalnya dipakai handuk, dikhawatirkan kain ihramnya karena basah itu berbau ya, karena biasanya yang basah itu lembab dan bisa aromanya berbeda ya. Jadi nanti untuk kain ihram dipakai kain ihram saja. Untuk handuk nanti di hotel ada yang handuknya ya. Ayah bisa pakai handuk di hotel. Kemudian bunda misalnya nih kan kita ada koper kecil kan. Nah, itu bisa dimasukkan saja handuk koper kecil. Dilipat-lipat kecil itu bunda paling pandai ya dimasukin. Nah, itu aman ya. Kemudian ini yang paling penting sebelum saya tutup doa. Jadi bunda kalau dilihat di itinerary, insya Allah kita hari Selasa itu kita berangkat dari Madinah ke Mekah ya. Hari Selasa kita berangkat dari Madinah ke Mekah. Dan kita berangkat menggunakan kereta cepat. Ingat ayahanda ibunda yang soleh-soleha, ketika naik kereta cepat ini ada jadwalnya, jangan sampai ada yang telat.
Saya bilang dari sekarang, kita tak mungkin mengorbankan kelompok rombongan yang banyak untuk menunggu satu orang. Yang telat itu kita antarkan tidak menggunakan kereta, tetapi menggunakan bus. Bus itu kurang lebih 6 jam perjalanan, sedangkan kereta hanya 2 jam. Ya, paham sampai sini? Kemudian ayahanda ibunda yang soleh-soleha, di hari Selasa itu ayahanda ibunda mulai sarapan, ya, hari Selasa sarapan, kemudian selesaikan sunnah-sunnah ihram. Jadi sunnah-sunnah ihram itu di hotel Madinah di hari Selasa sebelum berangkat ke Mekah. Sunnah-sunnah ihramnya yang pertama, silahkan potong kuku, ya. Kuku tangan sama kuku kaki dibersihkan. Apalagi kuku kaki jangan sampai panjang. Karena kalau kuku kaki panjang nanti berbenturan dengan yang lain ketika tawaf, biasanya suka berdarah. Jadi kuku tangan sama kuku kaki itu harus dibersihkan. Itu sunnah yang pertama. Dilakukan di mana tadi? Di Madinah sebelum berangkat ke Mekah di hotel, ya. Nanti akan diingatkan lagi. Kemudian yang kedua, silakan potong rambut, bukan rambut, bulu-bulu, ya, bulu-bulu yang tersembunyi, bulu kumis, ya. Kemudian jenggot boleh dirapihkan, asal jangan dipangkas semua, ya, karena ada sunnahnya. Bulu ketiak, ya, bulu kemaluan dan sebagainya itu dirapihkan, kalau bisa dipendekkan, kalau bisa dibotakin, ya. Kemudian ayahanda ibunda silakan mandi ihram. Mandi ihramnya silahkan yang wangi, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, pokoknya yang wangi. Setelah itu mandi ihram beres, langsung ayah pakai kain ihram, bunda pakai pakaian putih saja, ya, biar kompak, ya. Jadi pakai pakaian ihram dan pakai pakaian putih itu pas di hotel Madinah sebelum keberangkatan, ya. Itu yang paling urgent mungkin saya akan bilang sekarang, ya. Boleh pakai wangi-wangian karena belum niat. Kalau sudah niat nanti baru tidak boleh. Seperti mana yang manasik kemarin, ya. Ini kalau dijelasin lagi manasik panjang lagi bunda, ya. Jadi itu mah sebagai teknis saja. Nanti manasik bakal dijelasin. Nanti ketika di Madinah, ya. Seperti itu. Mungkin cukup ayahanda bunda, ya, cukup karena ini masjid dan persiapan sholat asar. Ayahanda ibunda, insya Allah saya akan tutup dengan doa. Ayahanda ibunda yang soleh-soleha, Allah itu sering sindir kita di dalam Qur'annya, di dalam firmannya Allah. Kalau Quran itu Allah yang bilang langsung, Allah yang mengatakan langsung, makanya disebutnya firman Allah. Dalam firmannya Allah sering sekali ada kata al-khuyala, sombong. Allah itu sering sindir kita dengan kata sombong. Karena apa? Karena ketika ada seorang yang berdoa, kita tidak dihadirkan Allah di hati kita. Kita tidak dihadirkan Allah dalam lisan dan pikiran kita. Itu Allah sindir kita dengan kata sombong. Ayahanda ibunda, makanya sholat yang diterima itu hanya dalam keadaan khusyuk. Arti khusyuk itu menghadirkan Allah di hatinya. Ayahanda ibunda, insya Allah saya akan tutup doa ini atau majelis ini dengan doa. Hadirkan Allah di hati kita. Jangan sampai sindiran Allah tadi dengan kata sombong itu menghadirkan atau ditunjuknya kepada kita. Ayahanda ibunda, silakan hadirkan Allah di hati kita. Cukup diaminkan doa-doa saya yang terucap, ya, ayahanda ibunda. Cak dihadirkan dulu, ayahanda ibunda, hadirkan, disimpan dulu semuanya. Dihadirkan Allah di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Rabbana gfir lana dunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wali abaina, dosa ayah kami. Wali ummahatina, dosa ibu kami. Wali azwajina, dosa
pasangan hidup kami, wali asatidatina, dosa ustad kami, wali ashabina, dosa rekan kerabat kami, wali dzurriyyatina, dosa anak keturunan kami. Rabbana ij'al umratana umratan makbulan. Ya Allah, besok kami akan berangkat ke Madinah. Ya Allah, jadikanlah umroh kami umroh yang Engkau terima. Jadikanlah tamu kami ini tamu yang Engkau sambut, ya Allah. Wa barik lana fi umurina, berkahi umur kami ya Allah. Wa barik lana fi arzakina, berkahi rizki kami ya Allah. Waj'alna minas sabitina 'alal haq, istiqomahkan hati kami ya Allah. Istiqomahkan hati kami dalam sujud kami mendoakan ibu kami. Istiqomahkan hati kami dalam sujud kami mendoakan ayah kami. Istiqomahkan hati kami ya Allah dalam mendoakan suami kami. Istiqomahkan sujud kami ya Allah untuk mendoakan istri kami. Istiqomahkan ya Allah dalam sujud kami mendoakan anak-anak kami. Istiqomahkan kami ya Allah dalam sujud kami mendoakan keluarga kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam sholat berjamaah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam membaca Al-Quran ya Rahman. Istiqomahkan kami dalam berzikir kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana, terimalah sholat kami, wasiyamana, puasa kami, wa takhassu anna, khusuk kami, wa ta'abudana, ibadah-ibadah kami, wa tammim taksirana, apabila ada ibadah yang kurang sempurna di matamu, sempurnakanlah ya Allah. La tada'alana dzamban illa ghafartah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kecilnya, dosa yang besarnya ya Allah, dosa yang disengajanya, dosa yang tak disengajanya, ampunilah dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, di antara kami ada yang berjuang ingin melunasi hutang-hutang ya Allah, segerakanlah lunasi hutang kami ya Allah, terutama jauhkanlah kami dari hutang riba. Wala maridan illa syafaitah, di antara kami dan keluarga kami ada yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah segera ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Rahman. Wala mayyitan illa rahimta, keluarga kami ada yang sudah wafat mendahului kami ya Allah, entah itu ibu kami, entah ayah kami, entah nenek moyang kami, entah keluarga kami yang kami cintai, rahimtah ya Allah, muliakanlah di sisi Engkau ya Allah. Wala ragiban illa ajnabtah, di antara kami ada yang belum menikah ya Allah, segerakanlah, pertemukanlah jodohnya ya Allah dengan jodoh yang soleh soleha. Wala ragiban illa ajnabtah, di antara kami juga ada yang belum mempunyai anak keturunan ya Allah, segerakanlah ya Rahman, segerakanlah ya Allah mendapatkan anak yang soleh soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat yang Engkau janjikan kepada kami, kami ingin mendapatkannya ya Rahman. Wa qina adzabannar, kami takut, kami tak mampu akan siksa-Mu ya Allah, jauhilah kami dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya alamin. Ayahanda ibunda, terima kasih banyak untuk hadirannya. Insyaallah besok kita jumpa lagi. Diingatkan jam 4 subuh atau nanti saya akan bahas di grup ya. Jangan sampai ayahanda ibunda ketinggalan informasi, dikepoin grupnya ya. Kemudian ayahanda ibunda jangan lupa juga untuk roaming paket internet. Besok sudah mulai dipaketkan. Terima kasih banyak ayahanda ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.